Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan yang ketiga tentang Data Definition Language. Jadi DDL ini atau disingkat DDL ya, adalah perintah untuk definisi ya, atau pembuatan. Ya di sini yang akan kita bahas adalah membuat atau create, kemudian mengubah, bisa pakai alter atau rename, dan menghapus pakai drop. Di yang harus kita buat dulu di DDL yang pertama adalah database. Membuat database. Membuat database ini tentunya kita seperti membuat rumah, dan tabel itu adalah kamar-kamarnya. Ya, di dalam rumah itu ada beberapa kamar atau ruangan, dan di dalam ruangan itu ada beberapa barang. Nah, barang-barang itu bisa kita analogikan atau kita bayangkan seperti field atau atribut atau kolom ya. Jadi di dalam rumah itu ada kamar tidur. Nah, di kamar tidur itu ada barang seperti lemari, tempat tidurnya sendiri, dan yang lain ya. Ada meja kecil atau yang lain. Nah, kalau di database itu, kalau database-nya namanya akademik, itu salah satu tabelnya adalah mahasiswa. Mahasiswa itu seperti ruangan, akademik itu seperti database-nya. Jadi kalau di mahasiswa itu ada NPM, ada nama, jenis kelamin, prodinya. Nah, kalau di ruangan itu berarti ada kamar tidurnya, ada lemarinya, ada mejanya, dan yang lain. Jadi seperti itu ya analoginya. Jadi saya harap paham ya dengan analogi itu, jadi nggak bingung lagi. Untuk database ini isinya adalah kumpulan beberapa tabel yang berelasi. Jadi yang berelasi ya intinya. Jadi kalau ada tabel yang nggak ada relasinya dengan tabel lain, berarti tabel itu harusnya tidak ada di situ, tidak ada di database itu. Kemudian biasanya mengambil nama sistem, nama dari sistem. Ya, biasanya Siakat atau akademik, point of sales, pos, toko atau perpustakaan, dan yang lain ya. Kemudian tabel itu adalah kumpulan dari beberapa atribut. Ya. Dan minimal ada satu primary key, maksimal semua bisa jadi primary key. Nah, ya, itu. Kemudian yang lain ini akan saya jelaskan di lain waktu karena opsional ya. Yang penting kita bahas di ini adalah database dan tabel. Berikutnya DDL, database dan tabel. Jadi kita perlu tahu nama database-nya, nanti bisa kita create langsung. Ya, langsung create database apa, kemudian adalah tabel dan dengan isinya tentunya adalah field. Field itu isinya ada nama field, kemudian tipenya, kemudian constraint-nya apa. Tipe dan kalau ini tipe dan ukuran, kemudian baru constraint. Ya, ini yang biasanya kita buat dalam suatu tabel. Kemudian penamaannya untuk tabel itu tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka. Ya, kalaupun dikehendaki dua kata dipisahkan dengan underscore ya, atau langsung di lengket atau ditempelkan ya maksudnya. Kemudian tipe data, di sini ada beberapa jenis, string, number, datetime, boolean, dan seterusnya. Ini yang sering kita gunakan nanti. String, number itu bisa bilangan bulat, bilangan desimal. String itu bisa satu karakter atau beberapa gabungan dari beberapa karakter yang disebut varchar. Kemudian ada datetime untuk waktu ya, hari dan waktunya, jamnya. Kemudian boolean itu true dan false. Dan masih banyak lagi ya, tipe data gambar dan seterusnya. Kemudian size itu adalah panjang atau ukuran field. Jadi digitnya itu ada berapa digit ya. Isinya itu ada berapa digit gitu. Kemudian constraint ini ada primary key, foreign key, dan not null, dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa nanti. Contohnya adalah jika kita membuat tabel MHS atau mahasiswa. Ini ada NPM, fieldnya, namanya. Kemudian ada tipe data, ukuran atau size-nya. Ini kira-kira tuh NPM itu berapa digit, itu silakan dihitung sendiri. Jadi opsional, tidak harus 14. Kemudian adalah not null, ini nggak boleh kosong. Jadi nanti kalau ngisi itu tidak boleh ada NPM yang kosong atau tidak ada isinya. Kemudian nama ini varchar, tipenya adalah varchar, kemudian panjangnya adalah 40.
40 digit ya. Anda bisa tambahi atau kurangi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jenis kelamin, ini bisa pakai char 1, L atau P, atau bisa pakai boolean, true atau false, atau pakai enumerasi, laki-laki dan perempuan. Itu terserah ya, itu sesuai dengan teknik programmingnya. Kemudian ada tanggal lahir, TGL lahir, itu tipenya daytime, bisa date saja. Ya. Kemudian kode P ini adalah ngambil dari field atau foreign key dari tabel prodi. Ini yang tadi belum saya buat ya prodinya. Nanti ada tabel prodi, kemudian ngelink atau ada relasi ke MHS. Char itu berarti char 2 itu berarti 2 digit untuk tipe datanya karakter ya. Bisa juga pakai varchar ya, bisa juga pakai int ya. Jadi 1 2 3 gitu bisa. Kemudian primary key-nya ini adalah constraint-nya, primary key-nya adalah npm. Ini npm. Bisa juga diketik di sampingnya sini ya, primary key itu bisa. Ya dikasih spasi. Kemudian foreign key-nya adalah kode P, reference dari prodi kode P. Jadi ini constraint-nya itu selain primary key ada foreign key, kunci tamu. Yang di foreign key itu kode P ini. Referensi, mengambil referensi dari tabel prodi pada field kode P. Jadi ini sama-sama namanya kode P. Kode P yang sini adalah ngambil dari MHS, kode P yang di sini adalah ngambil dari prodi. Jadi itu untuk struktur tabel MHS. Ya, jadi untuk ini desain tabelnya. Desain tabelnya ini sintak untuk membuat tabel. Ya. Kemudian ada alter atau mengubah struktur tabel. Bisa pakai alter atau rename ya nanti. Yang pertama adalah jika kita ingin mengubah nama database-nya, kemudian mengubah tabelnya yang function dan prosedur dan view itu nanti belakangan saja. Kita mengubah database dan tabel ya. Mengubah tabel ini ada mengubah nama tabel, bisa menambahkan field, mengubah nama field, atau mengubah tipe data dari suatu field. Ya. Atau bahkan bisa mengubah ukuran dari field itu. Ya, jadi itu mengubah alter ya. Kemudian drop itu ada database, tabel dan seterusnya. Untuk alter ini tadi ada menambah field, mengubah tipe dan mengubah ukuran. Ini kalau ini salah satunya adalah menambah constraint ini ya. Ini ada yang kita bahas tentang menambah constraint. Jadi memangnya kita lupa ngasih foreign key. Ya, kita bisa membuat pakai alter ya untuk penambahan foreign key atau constraint-nya dengan sintak seperti ini. Alter tabel ini adalah sintaknya, alter tabel, kemudian ada nama database di sini. Kemudian nama tabel yang akan diubah strukturnya atau yang akan ditambahkan foreign key. Kemudian ada add constraint ya. Seperti ini menambahkan constraint ini jadi satu rangkaian ya. Tambahkan constraint dengan nama FK kategori, ini namanya. Tipe jenis constraint-nya adalah foreign key. Foreign key ya. Jadi tadi menambahkan constraint dengan nama FK kategori dengan tipe foreign key. Tipe constraint-nya adalah foreign key. Yang mau dibuat foreign key adalah kode K. Jadi ini di tabel barang ya. Di tabel barang. Reference, mengambil referensi dari database toko pada tabel kategori di field kode K. Jadi kode K yang di sini itu miliknya kategori. Kalau kode K yang di sini itu miliknya barang. Ini bisa sama atau bisa dibedakan juga. On delete cascade berarti ketika nanti ada yang dihapus di kategori ini akan ikut hilang. Kode K di barang itu akan ikut hilang. On update cascade berarti jika nanti ada perubahan di kode K, di barang juga akan ikut berubah. Ya, itu tadi ini sedikit pengertiannya adalah mengubah struktur di database toko pada tabel barang ini ya. Dengan menambahkan aturan foreign key atau constraint foreign key dengan nama FK kategori pada field kode K yang mengambil referensi atau acuan dari database toko
pada tabel kategori dari field kode K. Ketika dihapus mengikuti, ketika diubah mengikuti, gitu ya, itu intinya. Kemudian jika pakai ingin menambahkan constraint dengan DB4G MySQL, itu tinggal diklik-klik jadi sebenarnya. Ini kita kasih namanya, kita tentukan yang mau kita ubah, kemudian di sini kita kasih namanya, kemudian rule-nya mau di cascade atau no restrict ya, atau apa ya, nanti ada pilihannya di sini. Kemudian mengambil referensi dari mana, database-nya, kemudian referensi database, kemudian referensi tabel, kemudian yang mau di constraint itu apa, ini yang dari barang, kemudian di kanan ini adalah yang dari kategori referensi kolom. Nah, nanti tinggal di save ya, itu untuk settingan. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah jika dengan pakai query seperti ini query ya istilahnya. Kalau ini tadi klik ya, pakai klik, pilih dan klik gitu ya. Itu. Kemudian nanti efeknya di relasi antar tabelnya akan muncul seperti ini ya, relasi dengan nama FK kategori. Ini nama constraint-nya, nama relasinya. Ini ya, nama constraint-nya adalah FK kategori. Ya, ini simbol dari primary key, yang ini simbol dari foreign key. Simbolnya ini adalah primary key di tabel barang kode B, ini adalah foreign key di tabel barang yang namanya kode K. Nah, yang di sini itu hanya satu constraint primary key saja, yaitu kode K, yang tadi diambil sebagai referensi untuk foreign key di tabel barang, yaitu kode K. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau efeknya kalau menggunakan foreign key itu efeknya akan ada pilihan di sini ya, ketika jadi tidak isian kosong ya, isian maksudnya tidak ada pilihannya. Kalau tidak ada foreign key-nya berarti nanti isian kosong atau manual diisi K1, K2, K3. Nanti kelemahannya kalau hanya isian itu nanti kalau Anda isi K10 di sini, padahal di sini nggak ada, nanti tidak akan dikenali atau akan muncul waktu query itu akan muncul data itu tidak ada nama K-nya karena tidak terdaftar di tabel kategori. Jadi sebaiknya dibuat foreign key-nya nanti kalau mau mengisi manual di sini, nanti ketika ini diklik akan muncul nih pilihannya. Anda mau mengisi yang mana? K1 atau K2, K3 atau K4. Nah, gitu ya. Nanti kalau dengan query cukup seperti ini. Nah, ini yang bahayanya kalau kita ngisinya di sini K-nya itu kita tidak hafal ya, atau tidak tahu ada K berapa sampai K berapa ya. Ini kalau saya isi K11 nanti ya tersimpan. Cuma nanti ketika waktu di query untuk select-nya itu nggak akan muncul nama K-nya karena K11 itu tidak masuk ke kategori, gitu ya. Itu untuk pertemuan yang ketiga untuk create ubah ya. Kalau hapusnya itu gampang ya, tinggal drop apa gitu ya. Itu untuk pertemuan yang ketiga. Sekian dulu. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.